jika partainya Pak Paloh menepati janji atau tidak. Tenanan ora weh. Nah, setelah berkata begitu, Sekjen Nasdem yang pertama itu Pak Rio Capella itu ya tersandung kasus korupsi juga. Ini kok dua sekjen kok hobinya korupsi ini Nasdem. Ada Ciloko ini repot ya. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik, ngobrolin politik. Nah, ini saya mau ngobrolin tentang Pak Johnny G. Plate yang tertangkap karena korupsi 8 triliun. Banyak. Ini korupsi harus jadi musuh bersama ini. Sepakat ini harusnya. Nah, ternyata begitu Kejaksaan Agung menetapkan status tersangka pada Pak Johnny G. Plate, secara pelan-pelan beberapa hal yang tidak terbuka jadi ketok kabeh, terlihat semua. Nah, salah satunya adalah kebiasaan Pak Menteri yang suka naik mobil mewah bermerek Mercedes Maybach. Maybach, wah, Mercedes itu buatan Jerman ini. Nah, harga mobil itu di pasaran lebih dari 6 miliar. Apurai dian tenan nih, orang genah ini, parah Ciloko tenan ini kita sebagai masyarakat ini. 6 miliar monggo tuku mobil. Ya tumpahane ya mung padha wae lho. Otomatis saya penasaran ini. Gemes ini Om Begawan ini. Saya cari tahu nih berapa ini kekayaan Pak Joni ini dengan korupsi 8 triliun itu kayak apa ini kekayaannya nih. Nah, ternyata masuk pejabat tajir juga dia itu. Wah, orang kaya ini, menteri kaya ini. Total hartanya sampai 191 miliar. Lalu Presiden Pak Jokowi aja jauh kekayaannya nggak sampai seperti itu loh. Oh, anak buaya kaya ngono iki ya. Ciloko ini. Lalu yang juga ikut jadi pergunjingan, pernyinyiran gitu. Pernyataan Pak Surya Paloh beberapa waktu lalu yang bakal membubarkan Nasdem bila ditemukan kader Nasdem melakukan tindak pidana korupsi, bubar. Nah, memang sih dia menyampaikan hal itu sudah lama banget. Itu pas pembekalan caleg Nasdem tahun 2015. Neng lah itu janji. Nah, ini harus ditepati dan harus ditagih kalau seperti ini nih. Masyarakat ben ngerti. Kalau ini sabdo pandito ratu ora kena datan wala-wali, ndak boleh. Kalau sudah disampaikan ya harus ditepati nih. Kalau dihitung sampai sekarang ya sudah 8 tahun itu berarti janjinya itu. Pak Surya Paloh itu. Lah, apakah Pak Paloh lupa dengan janjinya? Ya kalau lupa, tugas kita termasuk Om Begawan dalam channel Ngompol ini mengingatkan, ya, termasuk bagi para pendukungnya Pak Anies itu, biar tahu semuanya ini, ben jelas, ben meloho bahasa Jawanya itu, supaya mereka pada tahu jika partainya Pak Paloh menepati janji atau tidak. Tenanan ora weh. Nah, setelah berkata begitu, Sekjen Nasdem yang pertama itu Pak Rio Capella itu ya tersandung kasus korupsi juga. Ini kok dua sekjen kok hobinya korupsi ini Nasdem. Ada Ciloko ini repot ya. Lebih tepatnya kasus suap waktu itu yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara dari PKS, Pak Gatot Pujo Nugroho. Lah, Pak Gatot memberikan uang 200 juta agar kasus yang sedang disidik kejaksaan bisa dituntut ringan. Wes, ini apa meneh ini. Lah, dibandingkan dengan nominal, level korupsi Pak Joni ini jumlahnya berlipat kali ganda. Ora umum ini kayak ini lah. Kembali mengenai janji membubarkan partai ini. Ini saya Om Begawan ini serius ini. Akan sulit direalisasikan oleh Pak Paloh ini. Terutama karena Nasdem sudah menikmati beberapa keberhasilan.
Tidak hanya mampu meloloskan kadernya jadi wakil rakyat, termasuk juga menempatkan 3 orang petinggi Nasdem menjabat menteri, jadi anak buahnya Pak Jokowi. Apa enak itu? Mendukung Pak Anies sebagai capres, loh, juga bagian yang diinginkan Nasdem ini. Menambah kuota kursi menteri itu kalau menang. Kalah ya bubar jalan gitu loh. Mereka ingin mengulang seperti waktu mendukung Pak Jokowi sejak dini. Memangnya Pak Surya yakin ini kalau Pak Anies menang jatah menterinya bertambah. Menang we belum tentu mikir bertambah. Jangan seperti itu, janjinya dulu ditepati. Ini 2 sekjen korupsi loh Pak. Ini harus ditepati nih, bubarkan ini harusnya Nasdem ini kalau sesuai janjinya Pak Surya Paloh ini. Sebelum ke sana, sebelum membahas ke sana ini, sayangnya Pak Paloh tidak mempertimbangkan banyak aspek. Rekam jejak Pak Anies, bagaimana mantan gubernur itu merelasikan janjinya. Apakah juga masih berkomunikasi intens dengan parpol pengusung, koalisi perubahan, dan pertanyaan lain ini, pertanyaan begawan ini. Kita bisa lihat itu, semua waktu Pak Anies jadi gubernur DKI, hubungannya dengan Gerindra kan tidak cukup baik. Termasuk menyatakan kalau Pak Prabowo nyapres, dirinya tidak akan jadi lawannya. Terima orang nyapres gitu loh. Ini janji nih, ini orang ditepati. Akhirnya ya maju juga gitu loh. Kalau terpilih memangnya masih ingat Budi Pak, baik Ketua Umum Nasdem. Ya Pak Anies ya mesti lali. Ini harus dipikir ini Pak sama Pak Surya Paloh ini. Ini termasuk tidak dipertimbangkannya parpol yang diajak koalisi. Nah, padahal yang melibatkan PKS dan Demokrat. Nah, itu yang mengakibatkan memperlambat elektabilitas. Masa sudah 7 bulan sejak dideklarasikan hasil berbagai survei tidak membuat persentasenya elektabilitasnya Pak Anies itu naik. Loh, salah satu penyebabnya apa coba? Ya di parpol pengusungnya ada PKS dan Demokrat juga itu loh. Jadi yang begegek itu stagnan aja ini. Lalu apa hasil keliling Pak Anies ke berbagai daerah? Dolan sana, dolan sini, wirawiri, naik jet dan sebagainya. Apa ini coba? Kan nggak ada apa-apanya hasilnya. Cuma buang-buang duit, buang-buang waktu dan tenaga. Pengen kemana-mana naik jet gratis. Wah, gue gelem gitu. Nah, jadi bisa dipastikan kalau janji Pak Surya Paloh mau membubarkan Nasdem tidak akan diwujudkan alias ora sido. Alias gak jadi, alias tidak akan direalisasikan. Yang termasuk penting kita analisis, kalau tidak jadi dibubarkan ini, apakah itu membuktikan aliran dana korupsi proyek BTS tidak mengalir ke Nasdem? Ini menurut Om Begawan loh ya. Saya tidak menuduh ini. Saya tidak menuduh. Apa mungkin korupsi dewean itu? Ya tidak mungkin nih. Sebab kalau dilihat nominal potensi kerugian negara mencapai 8 triliun. Badalah nih sekarang kok korupsi kok triliunan tuh ya. Saya heran ini Indonesia ini. Ini gimana ini nih? Mbok ya undang-undang perampasan aset itu segera diberlakukan gitu loh. Ini sebuah jumlah yang sangat besar sekali. Orang akan menyebut sangat serakah dengan kekayaan 191 miliar masih melakukan tindak pidana korupsi sebesar itu. Ya kebangetan itu. Masyarakat ini marah ini. Sudah saatnya masyarakat ini marah ini. Tidak heran pula orang mengaitkan dengan Pilpres. Arek nggo biaya Pilpres apa piye to ini jan-jan ini. Ini menurut Om Begawan ini. Menurut analisa Om Begawan ini. Apakah dana itu untuk pembiayaan Pilpres? Nah, ini yang perlu kita tunggu untuk dibuka di persidangan nanti. Jangan hanya mandek-dek masalah korupsi oleh Pak Joni G. Plate, tapi harus semuanya dibongkar sampai jelas supaya masyarakat juga semakin percaya dengan aparat hukum di Indonesia ini. Kalau mengalir ke Nasdem, bahkan sebagian uangnya dipakai untuk perjalanan sosialisasi calon presidennya. Wah, pasti banyak pendukungnya yang gelisah ini. Deg-degan itu. Tahu deg-degan ini. Ini loh, deg-degan ini loh. Kuatir pasti. Ojo-ojo ramung batal daftar 1 September mendatang ora sida nyapres, justru malah terseret kasus
yang lain ini. Ini akhirnya akan keseret-seret ini. Siapa tahu, kita nggak tahu. Pasti kalau Pak Joni G. Plate berbuat korupsi seperti ini, orang dewean pasti ada gandeng cenengi. Tahu gandeng cenengi? Ada hubungannya dengan yang lain gitu loh. Nah, ini penting diungkap ini. Ini penting sekali untuk diungkap. Supaya kalau ternyata benar, para pendukungnya tidak kecewa. Nah, ini bukan menuduh, Om Begawan tidak menuduh, tapi membedah beberapa kemungkinan. Lah, uang 8 triliun kalau dipakai sendiri ya gua woken, tahu gua woken itu. Blending itu, perutnya bisa blending, bisa meledos kalau 8 triliun dipakai sendiri. Ya urusannya bakal panjang, termasuk jadi catatan buruk bagi Nasdem. Nah, ini kasus ini makin memperberat citra Nasdem yang sedang berupaya untuk memperbaiki. Bukan hanya menambah kursi di Senayan, tetapi juga membebani perjuangan mereka memenangkan calon presidennya, yaitu Pak Anies Baswedan. Ya langsung pemerapannya Pak Anies ke Nasdem Tower itu, setelah mendengar Pak Joni G. Plate ditangkap itu, membuktikan kalau Pak Paloh jadi kontributor utama pencapresan ini. Ini kalau saya pikir-pikir, ini mau berganti ini bohirnya ini. Tapi bohirnya uangnya dari 8 triliun hasil gitu kan ciloko ini. Bisa jadi minggu-minggu ke depan atau bulan-bulan ke depan ini Pak Surya dan Pak Paloh, Pak Surya dan Pak Paloh, Pak Surya Paloh tidak nyenyak ini tidurnya ini, mesti gelisah terus ini, entah tersangkut langsung maupun tidak. Masalah ini jelas bergelayut dalam benak mereka. Wes tambah mumet ini, wakil presiden calonnya urung entuk, tambahin masalah meneh, mumet inilah. Nah, dalam beberapa kesempatan mereka harus bisa menjelaskan ke pendukung serta kader-kader mereka, dan itu menambah effort mereka membersihkan diri. Nah, melemparkan tuduhan kriminalisasi, apalagi bentuk penjegalan pencapresan kepada Pak Anies akan berbalik dan merugikan mereka sendiri. Mereka harus menyiapkan narasi-narasi yang sama atas kasus ini agar persepsi di masyarakat tidak berbeda-beda. Ini masyarakat ini wis gemes anyel kerot ini, termasuk Begawan ini. Adakah sebagian uang korupsi mengalir ke Partai Nasdem? Ini pertanyaan loh ini, bukan nuduh. Pak Joni ditetapkan sebagai tersangka, menjadi orang ke-6 yang tersandung kasus ini. Sebelumnya ada Direktur Bakti Kominfo, ada tenaga ahli juga, serta 3 orang dari perusahaan yang ikut terseret kasus ini. Ini bukan hanya Pak Joni G. Plate aja ini, banyak orang yang tersangkut ini. Dana 8 triliun itu terdiri atas 3 hal. Ini saya pelajari ini dari berita-berita dan dari berita-berita yang Om Begawan dapatkan ini. Biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Ada 3 hal ini nanti yang menjadi tuduhan dari kejaksaan ini. Nah, tentu Kejaksaan Agung tidak sembarangan mengusut kasus ini. Hati-hati ini. Bagi yang belum tahu, awal penyidikan kasus ini sebenarnya sudah lama. Wes suwe janin. Kira-kira 2 tahun yang lalu. Orang umum ini, 2 tahun orang dang-dang. Kejaksaan sangat berhati-hati dan harus memiliki bukti yang memadai agar kasus ini tidak menjadi kasus politis, ditambah mendekati pemilu tahun 2024. Makanya mereka bekerja dalam senyap. Masyarakat orang ngerti mak bedunduk jedul ketangkep gitu. Nah, total proyek ini bernilai 28,3 triliun yang dananya bersumber dari beberapa sektor ini. Misalnya dana dari USO atau Universal Service Obligation. Itu alokasi BNPB, sektor Kominfo, serta RM atau rupiah murni. Nah, proyek yang akan dikerjakan juga bertahap, yang terpecah dalam 5 paket. Nah, ini masyarakat perlu paham ini, perlu mengerti ini. Proyek ini untuk membangun BTS atau Base Transceiver Station. Nah, berjumlah
ribuan itu, 7.904 kalau tidak salah itu. Pemasangan BTS ini upaya pemerintah melayani penyediaan jaringan internet 4G maupun 5G. 4G sama 5G dengan kurang paham ini. Pembangunan BTS ditargetkan untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal agar bisa sama-sama menikmati fasilitas media sosial. Ini monggo. Masyarakat perlu mengawal kasus ini agar bisa ditangani sampai tuntas. Biar masyarakat percaya kepada aparat hukum di Indonesia ini. Wis do bosen ngrungokke korupsi bendino ini. Kalau gitu, oke ya. Sampai ketemu lagi di ngompol-ngompol berikut. Kita bahas hal-hal yang lain. Sampai jumpa. Salam pengawan.